Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kelar bro dan sis, proses dari awal sampai akhir. Pengerjaan pembubutan laras LW Polygon pemilik dari Sulawesi Selatan ya. Ini akan dipasang untuk laras cadangan di efek impact produksi Ipereplin Project. Nah, di sini saya akan beritahu sedikit faktor penunjang sesuai berdasarkan pengalaman. Kalau berbicara ilmu, saya pun sama, masih seorang pencari ilmu. Masih mencari-cari referensi dari para senior di kampung saya. Terus para pengrajin-pengrajin di sini juga referensi dari teman-teman YouTube yang udah pada suhu ya. Nah, nanti mungkin bisa ada penambahan dari teman-teman viewer yang lebih paham untuk menambahkan. Nah, jadi bro dan sis bisa lihat di sini ya. Ini sudah saya pasang juga o-ring di dalam o-ring laras. Nah, ini saya buat groupingan larasnya tidak berat saat mimis melintas. Agar apa? Agar saat proses pendorongan tusukan mimis, pellet probe, dan seed lever itu tidak kasar, lembut, dan tidak merusak mimis. Nah, lalu bro dan sis sudah lihat di video menit sebelumnya, saya merimer dengan rimer tirus ukuran 4 mili ke 6 mili. Itu juga sudah saya sesuaikan mengikuti keinginan saya, yaitu pemberhentian mimis itu saat mampat ada di ujung tempat terakhirnya lubang berada. Itu. Jadi seperti inilah. Nah, bro dan sis bisa lihat. Ini saya colok dulu tuh. Nah, ini mimis, tusukan mimis itu, pellet probe itu sudah posisi stopnya kan di sini. Ini sudah mendorong maksimal, memampatkan si mimis timahnya itu. Nah, tujuannya agar apa? Agar angin yang mendorong mimis itu lebih mampat, lebih powerful dan maksimal. Itu ya bro dan sis. Nah, ini saya akan coba dengan mimisnya langsung. Nah, ini mimis nggak ada sert ya. Nah, sudah saya masukkan. Lalu bro dan sis perhatikan. Nah, itu kepala mimis. Nah, ini baru setengahnya. Dan nah, saat mimis akan habis tertusuk dengan pellet probe, ini di sini sudah posisi mampat bro dan sis. Nah, ini sudah di ujung stopper akhir, tempat mimis siap meluncur. Nah, lalu untuk transfer port ini, kenapa saya buat opa? Kenapa saya buat opa padahal ini lubang di belakang ya? Lubangnya di belakang, diameter saya buat 4 mili. Saya buat opal ini untuk memanfaatkan angin agar tidak banyak yang terbuang sia-sia.
Karena apa? Karena transfer angin di chamber saya, nah yang ini, efek impact production IP Repylene Project ini berdiameter 5 mili. Saya sesuaikan sampai ke atas agar sama-sama 5 mili, jadi lebih dorongan anginnya lebih lancar dan nanti ngumpulnya di sini pas pelepasan angin ke lubang 4 mili gitu teman-teman. Jadi kalau yang ori kan itu sekitar 7,5 milian. Nah, kenapa tidak saya buat seperti orinya 7,5 mili? Sebab kaliber yang kita pakai di Indonesia yang diperbolehkan itu hanya 4,5 mili. Dan kalau kita buat 7 mili rasanya terlalu banyak angin yang melebar ke sana kemari, terbuang sia-sia gitu, sayang ya. Jadi saya lebih maksimalkan lagi dengan mengurangi diameter lebih kecil daripada orinya agar menyesuaikan dengan kaliber yang kita pakai sehingga bisa memaksimalkan apa yang kita butuhkan. Nah, untuk di sini tadi sudah saya jelaskan ya, saya gak punya ilmu, saya tidak terlalu paham, saya juga masih proses belajar gitu, sharing kepada senior-senior di sini pengrajin, juga teman-teman di YouTube. Jadi ini bukan yang menjadi patokan laras itu baik untuk akurasi mimi slag. Nah, jangan menjadi patokan karena ini hanya faktor pendukung. Di antaranya yang bisa berpengaruh itu adalah ya yang tadi saya jelaskan gitu. Sisa lainnya ada di senapan, ada di ulir laras dan macam-macam gitu. Di antaranya di senapan powernya, terus stabilnya angin, dan tusukan mimisnya yang tadi gitu, harus pas. Nah, lalu untuk proses crowning laras di bagian ujung depan berat peredam, itu kenapa saya tidak langsung memprosesnya menggunakan pisau pahat bubut dan diproses bubut langsung, sebab sesuai berdasarkan pengalaman saya pribadi, tapi lihat teman-teman juga banyak ya, itu laras LW zaman sekarang biasanya agak geol-geol gitu, termasuk yang ini yang saya kerjakan pun. Untuk crowning laras kenapa saya menggunakan gerinda kerucut? Nah, tujuannya agar lebih menyimetriskan sudut derajat yang saya buat ini, agar lebih kanan kiri atas bawahnya lebih rata gitu. Karena kalau saya bubut itu yang terjadi kemungkinan ini bisa seperti bawaannya, itu kan bawaannya pun sebetulnya udah di crowning meskipun belum rapi ya, tinggal kita amplas, tapi si crowningannya itu dia nggak simetris gitu, nggak simetris. Sedangkan yang menjadi hasil akurasi yang baik itu saat mimis terdorong keluar oleh angin, antara ujung pantat bagian belakangnya ini keluar dengan rata gitu. Kalau crowningan berat sebelah, otomatis misalkan yang bawah berat sebelah, nanti yang bawah lepas duluan, sisanya atas kanan kiri nggak barengan, itu oleng miss gitu. Jadi fungsinya crowning seperti itu. Jadi yang proses ini saya lakukan, saya menggunakan gerinda kerucut, gerinda tangan, dan dilanjutkan dengan proses pengamplasan dengan tangan. Tujuannya hanya satu, hanya membuang sisa gram atau sisa potongan agar tidak mengganggu mimis saat keluar atau tertabrak mimis dan merusak mimis saat keluar dari ujung laras. Itu aja sih kesimpulan tujuannya gitu. Nah, sisanya yang menjadi paling hal terpenting itu ujung kanan kiri atas bawahnya atau sepanjang diameternya itu, selingkar diameternya itu dia harus rata. Kalau kita pakai pahat bubut posisinya ini tidak bisa simetri, maksudnya kalau dari segi pembubutan kita bisa mendapatkan 80% dan dengan cara gerindra kerucut tadi yang saya lakukan bisa 90%, apa salahnya menggunakan cara yang tadi. Nah gitu ya. Oke, baik bro dan sis, teman-teman viewer, subscriber semua, terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bro dan sis dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, mulus rahayu, berkah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan video yang saya buat ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang hobi di bidang senapan. Dukung saya, dukung channel saya,
dengan cara apapun lah. Bebas gitu. Boleh mau subscribe boleh, mau tidak juga boleh. Yang penting ada manfaat yang bisa Bro dan Sis teman-teman ambil. Oke. Akhir video, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.